Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansurihi wa alihi wa ashabihi wa tabi'ihim lahum bi ihsan min ila musannif fi hadzal kitab. Syekh Zainuddin Malik wa usul fiqh. Anallahu ta'ala syahid wa farasakunu jannah wa yu'idu barakati wa karamati fid dunya wal akhirah. Wa ma hadiru hadzal majlis al-mubarak al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadiahkan Fatihah kepada Kiai Haji Azizi Hasbullah yang baru wafat kemarin. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu Kiai Azizi itu pernah kita hadirkan untuk ngisi Ta'aruf Mahaji. Tapi peserta niku angkatan 3. Sampai kemarin siapa sing ngisi? Ustaz Izzuddin. Ta'aruf Mahaji sampeyan Ustaz Izzuddin ya. Sehingga ana Ta'aruf Mahaji ku angkatanku itu enggak ana. Angkatan saya enggak ada Ta'aruf Mahaji. Baru angkatan 2. Angkatan 2 itu kami hadirkan Ustadz ini. Ustadz Hamim Hudori Malang itu. Itu juga kondang di Basul Masail di mana-mana Pak Hamim itu. Biasanya sekarang jadi perumus di PWNU kalau salah di wilayah. Terus setelah itu kita niat undang agak jauh. Kita hadirkan Kiai Azizi. Pada saat itu sakit hadir. Setelah itu sopo ya setelah itu? Lali aku seangkatan 4 iku sopo itu? Hah? Lah ya, lali aku. Bismillahirrahmanirrahim. Aku rada pilek dah, suaraku ora iso banter. Aku emang ndak kuat arep budal ngaji ndak kuat. Akhir tak liburno ae wis. Ngomong istirahat aku teko kene kon istirahat yo. Pahmi ya. Kok jam-jam songo marilah. Iya. Yo gayamu perhatian pada arep mulih. Lek santri sampean sing gak masuk iku sing rugi sampean dhewe. Lek gurune sing ndak masuk iku sing rugi sak kelas. Tapi nggih nutupi biasane sampean-sampean iku nggih nutupi rugine iku apa ekspresine seneng. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi fa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi biasanya lek tinggi ngaji ngene iki waras. Sehat waras, pancen obate kuwi. Tapi lek diobati nggae obat pil ngono kae. Apa sing obat-obat flu ngono kae. Ya waras tapi sedelok bar kuwi ya balik neh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu lan den sunataken apa khutbah bidomil kha'i kelawan den waca dhammah kha'i karena bisa dibaca khutbah, bisa dibaca khitbah. Den sunataken khutbah minal wali saking wali. Khutbah kanggo apa? Khutbah lahu kanggo nikah, khutbah lin nikah. Ailin nikahi tegese khutbah kanggo nikah. Alladzi huwa kang utawi maknane nikah ning kene iku al-aqdu maknane akad. Kenapa di sini disebutkan alladzi huwal aqdu? Karena di awal ada ihtimal makna. Ada yang dimaknai nikah itu bimaknal aqdi, ana sing nikah bimaknal wat'i. Bi antakuna gambare letaknya di mana khutbah itu, tasawurnya gimana? Pokok ya lek enek bian ngono iku berarti iku tasawur. Banyak ba'li taswir faedahe. Itu menggambarkan atau mentasawurkan hukum yang ada yang telah lalu atau yang disebutkan. Karena hukum yang disebutkan saja biasanya itu kalau tanpa keterangan itu belum memahamkan, sehingga dibutuhkan adanya keterangan tambahan berupa ilustrasi, berupa tasawur atau suratul hukmi atau suratul masalah. Makanya lek manane biasanya bi antakuna ono kata-kata gambare ono. Gambare iku mesti ya dulu ala taswir faedah. Bi antakuna gambare kelawan yen to ono apa khutbah iku qabla ijabihi tetep ing dalem sadurunge ijab nikah. Fala tundabu mongko ora den sunataken apa ukhra khutbah kang liya. Khutbah kang liya minal khatibi saking wong kang khutbah. Wa fi qaulin al mukhatib. Ora den sunataken qabla qabulihi ing dalam sadurunge qabul nikah. Qabla qabulihi ing dalam sadurunge qabul nikah. Kama sahahahu kaya oleh nyohahaken sapa Imam Nawawi ing adamunat bi ukhra. Jane mandek kene iku masuk mane iku mau apa ta? Ma usul apa ma masdariyah? Ma usul ya kena, ma masdariyah ya kena ya. Lek ma usul berarti aite lafat hu. Kama kaya keterangan sahahahu kang mentasheh kang nyohahaken atau nganggep sahih sapa Imam Nawawi ing ma berarti. Tapi yo kena juga, bisa juga dijadikan sebagai ma masdariyah kaya olehe. Tapi hune iku rujuke ndak ning ma, tapi ke sebelumnya masalah yang ditasheh. Kama sahahahu kaya olehe nyohahaken sapa Imam Nawawi ing adamu nadbi ukhra fil minhaj ing dalam kitab Al Minhaj. Apa iki Minhaj iku jenenge kitab? Minhajut Thalibin iki ora ngerti berarti ora tau ngaji. Waduh. Lek sore mesti bolos iki ya. Ya. Al Minhaj iku Minhajut Thalibin.
Minhajul Thalibin karangane Imam Nawawi. Bagaimana takbirnya? Takbirnya ada di bawah. Qala Nawawi wa yustahabu taqdimu khutbatin qabla al-khutbah sateruse. Tapi kultu sing digaris bawah iku kultu as-sahihu la yustahabbu. Gak disunahno. Mari ya fulan angkah tuka wa zawajtuka maktubataka. Sapa? Sapa jenenge? Sing wedok sapa? Hah? Sapa? Ya. Ya azka angkah tuka wa zawajtuka maktubataka. Ya cara jawane misale azka syauqiyah robbaniyah. Azka kan jenenge iso jeneng lanang iso jeneng wedok ya. Lek digawe ana tak atas tak anise ya pantes mate. Syauqiyah robbaniyah. Iku ya pantes. Lek digawe lanang syauqi robbani. Tapi azka iku mergo apa ngaji kitab iku wis akeh maksudnya. Akhirnya dene ya dene berbeda dengan yang lainnya no. Beda karo umume no. Dene iku golek sing khariqul adah maksudnya. Sing di luar kebiasaan, di luar keumuman maksudnya. Jadi dimodif no, bah kayak ikut pendapat sing membolehkan, mensunahkan adanya khutbah qabla qabul. Jadi mari ya azka angkah tuka wa zawajtuka maktubataka. Misalnya aku duwe anak jenenge azka syauqiyah robbaniyah ngono. Mauliyati ana bimahri milyun wahid halan. Mari ngono dene jawab alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam qabiltu nikahaha. Kesuwen. Iku cara Imam Nawawi tidak disunahne. Kenapa demikian? Karena itu adanya khutbah apa? HP ini siapa? Namanya Halimah. Oh pancen Halimah. Halimah pancen njaluk ndang dirabekne kok Halimah. Karena kenapa? Karena muqaddimah atau khutbah qabla qabul itu dianggap menurut ini tidak disunahkan karena dianggap i'rad. I'rad itu maksudnya berpaling. Itu tidak sesuai dengan muqtadul abdi karena di dalam sehud versi mazhab Syafi'i itu harus muttasil. Qabulnya itu harus muttasil. Nah, untuk karena ada muttasil berarti tidak boleh ada jeda. Lah jeda itu jeda yang dianggap berpaling daripada akad itu batasannya apa? Batasannya uraf. Selama itu dianggap sebagai i'rad atau pemalingan, ya misalnya menang suwe, misalnya ya 10 menit atau 15 menit lah, itu dianggap sebagai jeda yang terlalu berlebihan lah. Lah apakah la hamdalah sholawat salam itu menurut qaul sahih itu apa dianggap sebagai keluar daripada muqtadul abdi sehingga itu dianggap i'rad. Jadi lek ana embel-embele alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah qabiltu. Nah, iku ndak sah. Tapi ana sing ngesahno. Ana sing ngesahno iki kok ana sing ngesahno. Tapi bal yustahabu balik den sunataken apa tarkuha ninggal khutbah qabla qabul. Tujuannya khurujan krana metu min khilafi man saking khilafi ulama abtola kang gawe batal sapa man biha kelawan onone khutbah qabla qabul. Nah. Karena ada yang menganggap batal. Ada yang menganggap batal dengan adanya khutbah qabla qabul itu siapa kama surraha kaya dene wis negasaken
menegaskan bihi kelawan istihbabu tarkiha sapa syekhuna guru kita sapa iki syekhuna ndek kene iku Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar nak loro ya. Al-Haytami sama Al-Asqalani. Wa syaikhuhu lan gurune syekhuna rupane Zakaria Al-Ansori rahimahumullah rahimahuma muga-muga paring rahmat ing syekhuna wa syaikhuhu Zakaria sapa Allah Gusti Allah. Iku lek kata Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syekh Zakaria Al-Ansori itu dianggap batal. Yes. Jadi golek amane ka ya. Golek amane ndak. Saya tuh berangan-angan, kenapa ya kok Fathul Mu'in itu selalu dipakai di beberapa pesantren. Coro-coro lek pesantren niku lek pondok-pondok dimanapun niku lek ndak gawe Fathul Mu'in, iku koyoke kok ndak mantep kan maksudnya. Hampir di semua pesantren itu pasti mengaji Fathul Mu'in. Itu mungkin sirinya termasuk sirinya itu adalah menyebutkan gurunya di dalam kitabnya, sehingga seakan-akan musannif Syekh Zainuddin di sini memang ya ada ta'aluk kepada gurunya, jadi ndak moro-moro pendapatnya dia sendiri, sehingga banyak itu pasti akan menyebutkan Syekhuna kama qala Syekhuna. Nah, dan juga guru dari gurunya yaitu Syekh Zakaria Al-Ansori. Mungkin ini sirinya ya. Mungkin ini bagian daripada siri daripada Fathul Mu'in. Sekalipun Fathul Mu'in itu sudah terkenal dimanapun, coro sistematika ya begitu, lebih mudah Fathul Qorib ketimbang Fathul Mu'in untuk dipahami. Tetapi barokah itu ta'aluk dengan guru. Jadi sebenarnya musonif itu punya pendapat, tetapi ya siapa saya, akhirnya nisbat kepada gurunya. Tapi tidak jarang juga musonif Fathul Mu'in itu berbeda pendapat dari gurunya, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami, karena ikhtilaf atau berbeda pendapat, ikhtilaf ummati rahmat jare ya. Berbeda pendapat dalam hal ilmu maksudnya, itu tidak masalah. Itu banyak. Ya contohnya seperti Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan gurunya Imam Malik. Akhirnya masing-masing dua mazhab dhewe. Nah, seperti itu. Tapi coba sampean bacalah. Kitab Ibnu Hajar Al-Haytami ku kategori kitab sing angel-angel. Kayak Tuhfatul Muhtaj itu berapa juz, berapa jilid. Dan itu bahasanya itu sulit semua. Dan hampir di semua kitab Ibnu Hajar Al-Haytami itu ya angel-angel lah. Cara misalnya Minhajul Qawim sing biasanya dikaji di beberapa pesantren. Atau apalagi misalnya koyok Syarah Arba'in Nawawi, koyok Fathul Mubin. Iku cara mensyarahinya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu juga pendekatan fikih. Dan iku abot, bahasane iku abot. Makanya mesti ngeluh lek maca Tuhfah iku ngeluh. Karena memang mungkin itu diperuntukkan, beliau mengarang itu diperuntukkan untuk yang sudah ahli ya, sudah high class mate. Apa le ngarane ngene? Wis kelasnya kelas muntahi. Kelas jahit, dhuwure jahit muntahi ngono. Wis expert ya. Wis ahli ya. Sampeyan coba ngaji tafsir Jalalain ono kae.
Tafsir Jalalain iku sing penak iku juz awal apa juz sani? Separuh awal apa paruh akhir? Rumah aku iku lah aku maca tafsir Jalalain iku sing sulit iku paruh akhir ngono. Karya sing nulis Imam Mahali iku lebih sulit. Imam Mahali ndak nutut usiane, akhirnya dilanjutkan Imam Suyuti. Tapi yo antik ngono. Cara ngarangi Imam Mahali itu di karang apa mulainya itu pertengahan akhir. Baru dilanjut nih sama muridnya Imam Suyuti. Syekh Zakaria Al-Ansori iki kitabe Fathul Wahhab sing biasa dijadikan rujukan di Fathul Mu'in. Jadi hampir kalau kita melihat itu Fathul Mu'in itu memang nukilan. Hampir semuanya itu kutipan. Ya sekitar 60-70% itu mengutip dari fatwa gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami, entah itu ada di kitab Tuhfatul Muhtaj atau di Ubab atau di beberapa kitab yang lain. Sisanya itu nukilan ada kalanya dari gurunya yang lain yaitu Syekh Ibnu Ziyad. Biasanya ono dek kitab iki lek mutlak Syekhuna iku adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, tapi lek untuk Ibnu Ziyad itu ditambahi Syekhuna Ibnu Ziyad, biasanya begitu. Kalau Ibnu Ziyad itu ada di kitab fatwanya, Fatwa Ibnu Ziyad itu ada di Buhyatul Mustarsyidin. Oh golekno dhewe, engko wacana dhewe lah. Lakin alladzi tetapi ini utawi pendapat fi raudhati kang tetep ing dalam kitab Raudhah ay Raudhatut Thalibin wa asliha lan asale Raudhah yaiku asale Raudhah jenenge Al-Aziz Syarhul Wajiz punyanya Imam Rafi'i. Iku nadbuha ngukumi sunnahe khutbah qabla qabul. Yang menganggap sunnah itu Imam Rafi'i. Ada di kitabnya Al-Aziz Syarhul Wajiz, ono taklikane. Jadi dua khilaf ini kuat. Satu ulama yang menganggap sunnah, tapi ada ulama yang menganggap batal. Ketika ada dua pendapat itu sama-sama kuatnya sesuai dengan dalilnya, yang menganggap sunnah itu karena masih muqtadul aqdi. Artinya khutbah itu ya kalau khutbah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah itu sunnah dari sisi wali, ya berarti sunnah pula dari sisi zauj sebagai orang yang akan mengkabul. Karena tidak ada bedanya antara wali dan zauj di sini. Dan itu masih itu masih muqtadul aqdi. Nah, ketika didapati dua pendapat yang sama-sama kuat dari sisi argumentasinya, maka dan itu berbanding terbalik. Pendapatnya itu satu pendapat yang sunnah atau wajib, kebalikannya pendapat yang menganggap batal. Maka berlaku kaidah al-khuruj minal khilaf mustahab. Ya, dek kaidah fikih iku ana kaidah al-khuruju minal khilafi mustahabun. Itu dipakai kapan? Ketika ada dua pendapat sama-sama kuat tapi berbanding terbalik. Maka kaidah al-khuruj minal khilaf mustahab itu adalah cari aman. Maksudnya itu solusi cari aman. Ya benda kena sunahe, ya benda kena batale. Ya wis ya ndak ae yustahabu tarkuha, berarti tidak khutbah. Tidak khutbah. Itu berarti khuruj minal khilaf. Watu sanulan den sunataken apa khutbatun maca khutbah aidon halimale qabla khitbati ing dalam sadurunge khitbah. Wa kadzalan kaya mengkene-mengkene sunnah khutbah qabla ijabati ing dalam sadurunge nampa atau ngijabahi khitbah. Jadi ketika khutbah itu ada khutbahnya sebelum ya berarti dari sisi khotib pengkhitbah itu ono khutbahe,
Maringon dari sisi wali selaku orang yang akan menerima itu ada khutbahnya juga. Sing dimaksud khutbah iku apa? Fayabda'u. Iki sing dimaksud khutbah ya. Fayabda'u mongko ngawiti sapa kulun saben-saben wong ai minal wali wa zauj atau wal khatib. Ngawiti bil hamdi kelawan maca hamdalah. Wasana ilan muji alallahi ing atase Allah taala. Diawali dengan baca hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillah dan memuji kepada Allah. Sumabi sholati nuli keri-keri kelawan maca sholawat wassalami lan maca salam ala Rasulillah ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sumayusi nuli keri-keri wasiat sapa kulun bitakwa kelawan wasiat takwa. Usiku wa nafsi bitaqwallah. Sumayakulu nuli keri-keri ngucap sapa wong iki berarti dari min kibalil khatib dari orang yang mau mengkhutbah. Fi khutbatil khutbati yang dalam khutbah khutbah rupane qaul jitukum rohiban fi karimatikum au fatatikum. Jitukum nekani sapa ingsun ing sira kabeh rohiban hale wong kang seneng fi karimatikum ing dalem putri tercinta sira kabeh, putri sing mulya sira kabeh. Au fatatikum utawa pemuda prawane sira kabeh. Fatayat. Orang Arab itu sangat benar-benar menjaga perempuan. Kalau sampean melihat ya, sampean cobalah, sampean punya kenalan atau kenalan teman-teman sampean sing memang asli Arab maksudnya. Atau kamu searching di Google mbok menawa enek Mas. Cara undangan nikah ngono kae. Undangan nikah itu ndak pernah di Arab mereka itu ndak pernah menyebutkan nama putrinya, nama yang perempuan. Karena bertujuan untuk menjaga. Pasti paling ya cara Indonesia undangan Indonesia itu ya. Dan walimah versi Indonesia itu. Nah, biasanya dek cover-e ngono kae ono jenenge ngono. Nah, Azka dan Azkia ono. Misale. Misale Nur Aini jari Azka ya. Jari Azka, Nur Aini dan Nur Rohman misalnya. Podo-podo nek nure maksudnya. Nah. Terus kemudian di undangan dengan ini kami mengharap kehadiran Anda untuk menghadiri walimah anak kami yang bernama ini dan ini pada hari ini jam ini. Nah. Tapi lek wong Arab ndak pakai itu. Pasti akan menggunakan lafaz-lafaz yang sifatnya itu memang memuliakan wanita. Makanya itu jitukum rohiban fi karimatikum. Bahasanya bahasa karimah. Pak Yakin, misalnya Yakin itu wali nih, Bapak Yakin, Bapak Ainul Yakin, saya di sini berniat atau bermaksud senang kepada putri Anda, putri tercinta Anda, yang namanya Siti Romelah misalnya, Tapi orang Indonesia ya, orang Indonesia seperti itu ya, yaitu maklum lah, dimaklumi lah. Dan ndak begitu nanti ndak tahu nama anak iku jenenge sapa. Jadi khutbah Rizky Ramadan misalnya. Dia mau melamar putrinya Bapak Ainul Yakin.
Pantes ya diceluk bapak ya berarti ya. Berarti wis meh tuwek. Bapak Ainul Yakin, Kiai Haji Ainul Yakin. Kiai Al-Hajj Ainul Yakin. Rahimahullah taala. Saking gentlenya rizki Ramadan, dia mengawali Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kayak khutbah. Ya walidi, ya syaikhi, ya al-walid, Bapak Ainul Yakin, ji'tukum rahiban fi karimatikum au fatatikum. Sapa jenenge? Ya memang Siti Romelah misalnya. Wa ing kana wakilan ya, wa ing kana lamun ana sapa wong iku wakilan wakil. Kala ya ngucap sapa wakil memang ja'akum mewakili aujitukum anhu khotiban karimatakum. Ja'akum nekani sira kabeh mewakili sapa mewakili muwakil ingsun aujitukum utawa nekani sapa ingsun ing sira kabeh anhum saking mewakili khotiban hale wong kang lamar hale wong kang khitbah karimatakum ing putri mulyane sampeyan, putri mulyane panjenengan. Jadi ini termasuk adab, termasuk sopan santun. Takzim versi Arab ya, versi bahasa Arab itu apa domir mukhatab mudzakkar itu diganti domir apa mukhatab jamak. Aslinya kan ja'aka. Karena ini kan khitabnya itu kan kepada wali. Tapi karena takzim, biar nanti Ramadan itu apa ngangge ja'akum, itu tujuannya biar diterima. Jadi memuji, kan ada maksud tertentu maksudnya, Di api-api isik maksudnya ngono. Nek waline iku Bapak Ainul Yakin jenengan niku tiyang sae. Kayak ngono lek kayak arepe mati ngono. Jadi saking pedene ngono ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi maulah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun. Sampai fa ya ayyuhal walid ittaqullah. Ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya walidi Bapak Ainul Yakin ji'tukum rahiban fi karimatikum Siti Romelah. Mari dijawab karo Ainul Yakin ngono. Ya waladi alhamdulillah ana khutbah bareng ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun aidon. Wasiat takwa nggo sampean pisan ya. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya waladi rizki Ramadan faqad radatuka farji ila baitika. Saling maaf. Sampai tak tolak, tapi cara Arab no. Nah, jadi saking menggebu-gebune rizki Ramadan saking menggebu-gebu kepengen ya dia punya harapan besar untuk diterima karena Ainul Yakin itu orang tokoh besar. Jadi kiai maksudnya punya putri, nah berarti orang terpandang. Nah, tapi saking pedene rizki Ramadan karena gentle ya, langsung aja. Padahal dia hanya kenal dengan putrinya itu, ya misalnya hanya lihat saja, baru lihat di jalan, belum kenal, belum pernah WA-an, belum pernah chattingan, memberanikan diri, karena prinsipnya rizki Ramadan itu cinta itu harus diungkapkan langsung.
Jadi menghindari unsur-unsur keharaman, pada akhirnya tidak perlu ada WA dengan putrinya, langsung ke bapaknya. Ya ndak WA tapi langsung hadir, ketok pintu, salam, langsung mengutarakan niat, moro-moro fakot rodatuka. Farji ila baitika saliman mu'afa. Ya Allah. No. Cung sampean tak tolak, mulia ya. Mulia. Muga-muga sampean mulih dalam keadaan selamat. Ya jadi ya versi orang Indonesia ya, khidbah versi orang Indonesia itu ojo langsungan. Lek sampean itu bukan orang yang terpandang maksudnya. Kan kita itu harus mengaca. Nah, saya juga sampean sing laki-laki itu kan ade mengaca ya. No, siapa kita? No. Awake dhewe iki sapa? Bukan orang yang terpandang. Maka kita harus mengaca. Paling enggak yo kenal sama orang yang akan dilamar. Kalau ada koneksi, ada apa? Kecocokan. Terus kemudian keluarganya di sana menerima. Setelah itu ya baru datang di sana sudah bawa apa? Biasanya kan orang lamaran itu kan bawa apa? Biasanya kan bawaannya kan banyak ya. Ono sing jajan-jajan ngono kae, ono sing jadah. Ngono itu jadah ya. Jenang. Basa kene iku jadah ya, Pak. Tetel lah. Jadah iku sing putih kan lho. Nah, iku apa lu? Basa Malang apa lu? Tetel iku ya. Tetel apa pakai T ya? Tetel. Iya. Iku biasanya gue jadah, terus gue jenang. Ada ngono gue seserahan. Nah orang Indonesia itu seperti itu ya. Khidbah itu masih khidbah loh. Masih khidbah itu bawaannya banyak. Terus kemudian ketika khidbah itu bawa kerabat. Kerabatnya digowo kabeh. Dulur-dulure iku digowo kabeh. Sampai ketika khidbah itu ada dekorasinya. Terus dipasangnya dekorasi. Sing putriku wis ada tukang make upnya, nyewa. Terus ono apa? Juga menyewa gaunnya. Jadi khidbah itu sudah habis berapa juta. Tapi mari ngono dilalah kersane pangeran ngono, mari ngono ndak sido. Mari ditolak. Rugi ya. Ya Allah. Tapi lek sampean bisa iso nglereni adat kuwi iku bagus cah. Maksudnya ngene. Jadi memang tidak ada keharusan. Orang kalau melamar itu kalau yang seperti itu menjadi tradisi, itu ngesakno sing orang-orang yang ndak punya, yang dia tidak berkebutuhan cukup maksudnya. Lek penilaiannya itu adalah umume itu ya begitu. Orang khidbah itu ya bawa seserahan itu ya banyak. Tapi ya misalnya orang nikah tapi bagi mereka yang kondisi ekonominya itu pas-pasan. Nggo ngono iku ndak cukup lah. Jadi kan hakikatnya khidbah itu kan ya si laki-laki datang bersama bapak ibunya ke rumah si perempuan itu disambut oleh walinya, oleh orang tuanya. Setelah itu ya sudah dijamu dengan seadanya. Lek ana maem ya diparingi maem. Nah, setelah itu baru mengutarakan niat baiknya, kemudian diterima. Biasanya setelah itu langsung rembukan kapan akad nikah mau diselenggarakan. Ngono iku kadang ana yoan sing bawa dukune ngono, sing bawa tukang ngitung-ngitung ngono kan lho. Nah, mbah-mbah tuwek-tuwek ngono bisane kuwi. Mbah-mbah tuwek-tuwek sing biasane golekne dina. Nah. Di Nur Aini di rumahmu ada yang seperti itu. Apa namanya? Duduk tetel, bangga tetel ya. Nah, maksudnya apa? Ada orang
Ya orang yang biasa menyarikan hari, menentukan hari. Orang Jawa itu kan biasanya masih terikat dengan weton ya. Tidak ada. Di rumahnya Ramadan juga begitu, tidak ada ya. Tidak ada. Berarti akad nikah itu yang menentukan dari keluarga maksudnya. Tanpa berarti orang Jawa itu berarti tidak perlu ke sana, itu tidak payu. Nah, tapi dukun-dukun Jawa itu masih dipertimbangkan, diperhitungkan. Harus cari hari. Golek dinone ku harus tanggal ini. Yang itu ya mereka. Tapi lek coro santri ku pokoknya golek dino Jumat, bulannya bulan Syawal, ya. Dino Jumat, bulan Syawal. Akadnya hari Jumat, bulannya bulan Syawal, akadnya di masjid. Wes sunah Rasul wes. Wes iku insyaallah barokah. Wes ndak usah khawatir adanya keburukan. Ada dua hitungan. Biasanya kiai-kiai ku gawe hitungan ndak pakai versi weton, tapi versi abjadun ngono kae. Ngerti ya abjadun ya? Hitungan abjadun ngono kae. Iku yang biasa dipakai di falak biasanya. Nah, iku ono kitabe Abu Ma'syar Al-Falaki. Aku duwe kitabe. Aku yo tau ngitung ning ngono kuwi. Jadi ngono iku jatuhnya apa khairun apa syarrun ngono. Mek ngono asine. Iku caranya gampang. Le versi abjadun iku gampang. Menghitung menulis nama yang laki-laki dan perempuan menggunakan Arab. Azka Syauqi Robani misalnya. Iku ditulis Arab, kudu bener tulisannya. Menikah dengan Siti Romlah ngono. Nah, iku Siti Romlah iku tulisannya piye? Siti Romlah iku sin ya tak ya apa? Nah, karena nanti per huruf itu nanti akan dihitung, kan ana hitungane. Lek alif abjadun lek alif iku 1, ba iku 2, jim iku 3. Abjadun hawazun atau yakun dan seterusnya itu. Ana seterusane. Nah, lek versi weton iku berarti ya dihitung weton, atau dihitung hari plus pasaran. Senin Wage. Iku berapa? Sabtu 9, Paing 9, 18. Nanti akan dikurangi, dijumlah dengan yang punya perempuan kemudian dikurangi. Ono sing pegat, ono sing pati dan sebagainya. Ono sing sri rezeki ono kae. Tapi menurut ya sepengetahuan saya ya jajal ae sing sampean ngitung-ngitung coba hitung ya ndak apa-apa. Ada kok sudah ada versi online, hitung weton versi online sudah ada. Tinggal ketik itu. Nah, coba iseng-iseng misalnya ngono. Itu ndak apa-apa. Tapi ndak harus diyakini ya, jangan diyakini. Tapi sepengetahuan saya itu pasti bertentang, pasti tabrakan antara hitungan weton dengan hitungan abjadun. Cara abjadune iku apik tapi wetone elek. Cara wetone apik tapi abjadune elek. Nah, tapi orang-orang Jawa itu ya ono ae solusine. Misale ndak ganti jeneng tapi menetapkan hari pernikahannya. Misale dalam hitungan angka nama itu jatuhnya itu jelek. Nah, maka yang dicari itu bukan ganti pasangannya. Sekadung cinta misalnya kan ono. Lek ganti gue biasanya ya apa ono. Akhirnya orang-orang Jawa itu nyari solusinya itu adalah menetapkan tanggal pernikahan itu dicari tanggal yang baik. Nah, ketika temu manten dan ngunduh mantu, ngerti ora bahasane ya? Ngerti ya? Temu manten artinya dari di rumahnya perempuan. Nah, itu dicari yang baik. Kemudian ketika ngunduh mantu perempuan ke rumahnya laki-laki, nah itu juga dicari yang baik. Kadang ada yang misalnya hari Jumat itu akad nikah, terus kemudian balik ke rumahnya yang laki-laki hari Sabtunya besoknya.
Tapi ada juga yang dikasih jarak 1 minggu atau kadang yaitu ya untuk mencari itulah. Mencari selamat deh. Itu ikhtiar ya. Ikhtiar, tapi tidak boleh bagi kita meyakini. Cuma memang itu riset ya. Itu memang istiqra. Bagi saya itu hitungan weton itu adalah hasil penelitian orang-orang Jawa. Tapi akurat Nggak ngerti ya, nggak ngerti, tapi memang akurat. Ya seperti itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 8:30. Bismillahirrahmanirrahim. Fayakhtubu nuli khutbah sapa al waliyu wali au naibuhu tawa naibe wali. Au naibuhu tawa wakile wali. Kadzalika khutbah piye? Kadzalika kaya mengkono-mengkono ibtida bil hamdi wa sana ila akhirih. Sumaya kulun nuli kere-kere ngucap sapa wali. Jawabane lasta bimarhubin angka. Lasta ora ana sapa sira iku bimarhubin wong kang den gedhingi sapa angka sira. Kamu itu bukan orang yang kamu itu bukan orang yang tidak disukai. Dibenci maksudnya. Kamu itu bukan orang yang dibenci. Berarti maksudnya iku diterima. Tapi lek lasta bimarhubin fika, kamu bukan orang disenangi. Berarti ditolak. Nah, iki sing putra-putra iku harus paham ya kode-kode dari wali itu. Misalnya sampean kepengen atau kode dari perempuan biasanya. Biasanya kan perempuan itu penuh dengan kode. Misalnya Yazid mengungkapkan cintanya. Lulu mengungkapkan cintanya kepada seorang wanita yang dia damba-dambakan untuk dinikahi. Dia nyatakan cintanya lewat WA. Karena apa? Karena dia mungkin masih ragu lah. Ya pokoknya lewat WA dulu lah. Dia menyatakan cintanya lewat WA. Tapi bahasanya karena dia santri, bahasanya bahasa halus. Dek, sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada kamu. Saya punya niat yang baik kepada sampean untuk serius dengan sampean. Jadi saya itu senang dengan sampean dan berniat untuk serius untuk hidup semati dengan sampean. Bahasanya Yazid gagak puitis. Tapi kemudian dijawab sama perempuannya, saya masih mondok, saya masih mau untuk menuntaskan pondok saya sampai tamat. Ya wes, sampai ya sama Yazid itu dijawab, ya saya akan tunggu sampai kamu lulus. Iku bahasa penolakan Zid niku Zid. Maksudnya aja dilamar saiki ngono lho. Nunggu lulus dalam arti ya dia menolak secara halus. Jadi kalau sekarang dilamar itu belum siap. Nah, jadi jangan memberi harapan. Jangan beri harapan, ya sudah nanti saya tunggu 10 tahun lagi sampai kamu lulus misalnya. Misalnya Yazid itu yang dilamar itu masih santri, masih kelas 3 sanawiyah misalnya. Kelas 3 sanawiyah padahal dia itu sudah semester 4 dia masih mau lanjut kuliah. 3 sanawiyah ya berarti cara aliyah berarti 3 tahun. Kemudian nunggu kuliah 4 tahun, 7 tahun ya. Nah, ibunya itu meminta untuk ya nanti ketika sudah lulus kuliah. Ketika sudah lulus kuliah, itu kan jawaban apa? Jawaban halus maksudnya. Jawaban halus menolak maksudnya. Dari pihak perempuan itu menolak. Nah,
Tapi Yazid iku wis pokoke dia. Modal pokoknya dia ya dia. Jadi mau dijodohkan dengan orang lain itu dia enggak mau, Yazidnya yang enggak mau. Kadung cinta mati loh, enggak tahu. Aku akan rela menunggu kamu sampai 7 tahun. Itu memberi harapan yang tidak pasti. Itu memberi harapan tidak pasti. Itu jatuhnya nanti akan menyakiti hati perempuan. Ya, mana ya? Sing perempuan itu, mana ya? Hah? Ya, Zatna, mana ya? Mana benda? Biasanya kan begitu. Atau biasanya wali ini abahnya, anakku sik mondok Kang. Dia punya cita-cita untuk menjadi dosen misalnya. Dia sedang kuliah dan dia punya cita-cita menjadi dosen. Berarti kan pemahamannya adalah baru bisa dinikahi ketika dia sudah menjadi dosen. Ini tipe-tipe wanita karir maksudnya. Wanita karir. Sampean yang perempuan itu pilih wanita karir apa wanita yang karir di rumah? Karir di luar apa karir di rumah? Gimana? Piye? Halimah piye, Mah? Halimah. Sampean niku cita-citamu itu wanita karir di dalam atau wanita karir di luar? Hah? Kamu punya cita-cita apa enggak? Lah iya. Kan sekarang kan wanita zaman sekarang kan punya cita-cita yang terbuka luas. Hampir di semua sektor pekerjaan itu wanita itu mendominasi. Sekarang sudah ada jatahnya. Dosen wanita itu spiro iku akeh. Polisi wanita yo akeh. Satpam wanita yo enek. Win punya satpam wanita. Terus apa lagi? Entrepreneur, pengusahawan, pebisnis perempuan juga banyak. Teller bank perempuan juga banyak. Malah perempuan itu malah yang kayaknya teller bank itu tidak ada yang laki-laki ya? Apa ada? Ada tapi jarang ya. Tidak menarik. Iya itu bener. Customer service itu rata-rata ya perempuan. Teller juga perempuan. Pegawai pom bensin perempuan. Mulai dari nol ya. Saking alusnya, oke. Hampir semua itu pasti ada pekerjaan sektor perempuan. Kepala daerah perempuan ada. Terus gubernur perempuan. Olahragawan perempuan, atlet-atlet perempuan juga ada. Presiden perempuan ada. Bu Megawati kayak perempuan. Guru perempuan malah tumpuan guru perempuan itu. Rata-rata guru itu kesulitan mencari guru laki-laki malah. Yang ada itu guru perempuan. Pokoknya perempuan itu punya sektor wilayah sektor pekerjaan yang cukup banyak lah. Tapi ya harus ya, maksudnya gini, ya aku pesen ning sampean-sampean sing perempuan-perempuan itu. Jadi sampean itu yang jadi pedoman utama itu adalah ilmu. Kamu tidak bisa menentukan generasi yang seperti apa. Kamu tidak bisa menentukan kamu kepingin laki-laki punya putra perempuan, punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Tapi kamu bisa membentuk bagaimana putra-putrimu itu. Nah, yaitu berlaku kaidah al-ummu al-madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama. Maka kamu selaku perempuan itu harus yang pinter, harus yang cerdas. Kalau bisa itu pintermu itu bukan karena suamimu, tapi memang kamu bawaan cerdas. Lah sing di sini ku semuanya cerdas semua, pinter-pinter kabeh. Alimah kabeh, solihah yo. Solihah double
kaya Lutfia, kaya Lulu ngono kuwi. Pancen jenenge Solehah. Oh, KTP-ne wis Solehah KTP-ne. Nah, itu maksudnya. Kalau mengandalkan jasa atau arahan dari suami itu nanti akan berat. Akan berat. Ya seperti kemarin, jangan menikah dengan harapan ingin memperbaiki agama pasangannya, tetapi itu ya menikah karena potensi agama masing-masing. Potensi agama masing-masing. Lah. Semono lah. Wa yustahabu lan den sunataken apa an yakula yen tong ngucap sapa wali qabla akdin dalam sadurunge akad. Rupane ucapan uzawi juga nikahaken sapa ingsun ing sira alama ing atase perintah ing atase perkara amara kang wis perintah sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan nglakoni ma azza wa jalla. Bayane ma min imsakin nyatane saking ngeker menjaga bima'rufin kelawan sing bagus au tasrihun utawa ngeculno iku berarti melepas biasane kelawan kang bagus pula. Akad nikah, acara akad nikah akan segera dimulai. Akad nikah mempelai pria Muhammad Fahmi Azizi yang akan menikah dengan siapa Mi? Siapa? Ulil. Sama senenganmu Ulil piye maksudnya iku? Siapa? Nuril. Nah. Akad nikah antara Muhammad dengan Zainab misalnya akan segera dimulai. Iki wingi takon praktek ya sampean ya. Apa? Praktek iso ya, Ramadan bisa praktek bisa. Ya sampean kudu iso iku praktek, kudu iso praktek lah. Nah, acara akan segera dimulai. Hadirin dimohon untuk tenang. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara ketiga khutbah nikah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Azka. Acara yang keempat adalah prosesi akad nikah. Betul, prosesi wisuda, prosesi akad nikah. Waline siapa? Waline prosesi akad nikah antara mempelai pria Muhammad bin Muhammad Yazid Abu Yazid dengan mempelai wanita Zainab binti Ainul Yakin. Berarti waline Bapak Ainul Yakin yang akan diijabi langsung oleh Romo Kiai siapa iki? Romo Kiai Rifki Hafid. Romo Kiai Al-Haj Muhammad Rifki Hafid Al-Hafid. Hafidnya double. Dan nanti akan dilanjutkan doa kemanten dari Kiai Haji Ulil Absor. Tapi gini ya Cah ya. Iki sing putra-putra, ya termasuk sing putri barang. Yang afdol itu adalah kalau sampean jadi wali, sampean punya putri dan putri sampean itu akan dinikahkan, akan menikah. Itu yang afdol itu yang menikahkan, sing ijab iku waline dhewe. Sekalipun memang ada kiai, maksudnya menaruh takzim. Tapi itu adalah prosesi sakral ya. Dalam arti sampean iku mau mengeculkan ya Pak. Mau melepas putri kesayangan sampean tahta wilayati orang lain yang akan berpindah kuasa kepada orang lain.
ya seharusnya sudah seyogianya yang paling afdol itu adalah yang menikahkan itu ya sampean sendiri selaku wali. Ndak usah wakil. Bahkan kalau ndak bisa itu ada kaul yang mengatakan kudu belajar dhisik waline. Kudu belajar dhisik waline. Atau nanti dituntun oleh kiai, itu ndak apa-apa. Nah, baru nanti kiai-kiai yang diundang itu diminta untuk barokah doanya, ziyadah doa. Nah, itu bagus. Karena itu momentum sakral. Dan akad nikah itu ya boyo. Kadang itu begini ya. Kemarin itu saya baru menghadiri akad nikah dari keponakan. Dari keponakan. Update status. Emang ngerti statusku akak. Lah itu. Yang kemudian ini ya gimana ya, apa namanya? Terkadang itu sekarang itu kalah konsep acara pernikahan itu kalah dengan fotografer. Ya ora. Yang ngatur tata letaknya itu sekarang itu tukang foto. Heeh. Niku jenenge apa? Ya wedding ngono kalau. WO. Wedding organizing. Wis ngono lah, WO. Nah, itu yang mengatur mulai dari dekorasinya, kemudian nanti ijabnya di dalam arti dia pandangannya adalah mencari sudut foto yang bagus. Mencari angle-nya itu. Tapi kan ya jenenge akad nikah itu yang paling bagus ya di masjid. Lek jauh dari masjid, ya lek anak musola di musola. Lek jauh dari masjid atau musola di dalam rumah. Jangan di luar. Di luar itu gimana ya? Ya memang mungkin di foto, ndek fotone iku apik. Tapi sakralitasnya itu kurang dapat kalau di luar. Apalagi itu wis kena Pak Naib sing KUA iku wis apa? Kesusu ngono kae. Karena jadwal biasanya ngono kae. Iku wis ndak penak iku. Ya. Khotbah nikah itu ada di sini ya. Itu mukadimahnya ono dek taklikan nomor 65. Tingko. Tapi ada itu khotbahnya, itu mukadimah. Isine isi dhewe ngono. Isine sampean isi dhewe. Lah biasanya, nah sampean kan nanti kan pasti akan menemui masalah-masalah seperti bagaimana caranya wali sampean niku dipasrahi ngene. Pak Azka minta tolong untuk nikahkan putri saya. Saya walinya, tapi saya minta Ki Azka untuk untuk menikahkan. Bagaimana sehingga taukil wali ke wakil ke Pak Kiai ngono. Itu biasanya sama pihak KUA itu dituntun pakai bahasa Indonesia, tidak begitu pakai bahasa Jawa. Nah sementara di kitab-kitab itu tidak ada sehingga taukil dari wali ke wakil, itu tidak ada. Paling enggak kalau mau diredaksikan pakai bahasa Arab itu ya wakal tuka fi tazwiji binti Siti Romlah mauliyati allati sayatazawwajuha Muhammad Rifki bimahri milyun wahid halan. Kemudian Pak Kiai itu langsung menjawab qabiltu tawkilaka fi tazwij. Qabiltu tawkilaka fi tazwij. Kalau udah begitu pakai bahasa Indonesia, tidak paham misalnya begitu. Saya wakil kepada panjenengan untuk berkenan menikahkan putri saya namanya ini yang menjadi perwalian saya yang akan dinikahi oleh si fulan dengan mas kawin segini tunai. Kemudian diterima. Saya terima wakalah panjenengan. Baru setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Gini praktek ini. Tak ijabi gini. Siapa sing gelem? Buktikan enggak? Buktikan enggak? Misalnya, enggak usah wes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ma ba'du. Tapi sebelum itu biasanya diminta istighfar. Monggo semuanya istighfar semuanya. Astagfirullahaladzim, syahadat.
Nah, itu pasti itu istighfar dan syahadat. Saya punya tetangga itu, ya mungkin saking derdeke ya enggak tahu ya kenapa. Dia itu padahal hafal apa? Sehot ijab, sehot kabul, pakai bahasa Indonesia tapi dia tidak bisa bahasa Arab. No. Kalau bahasa Indonesia kan banyak ya, panjang ya. Saya terima nikahnya si fulana binti fulana dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Nah, itu kan namanya disebut. Lek bahasa Arab kan ringkas, simple. No. Karena sudah hafalan 1 hari 1 malam, no. Dia dredeg, no. Dredeg, no. Diminta istighfar itu dia lupa, ngeblank. No. Piye iki istighfar? Akhirnya dia diminta istighfar, no. Istighfar monggo. Dia bingung sampai 3 kali itu diminta istighfar. Akhirnya dia jawab la haula wala quwata. Ya Allah, itu ngeblank, saking ngeblanknya, enggak tahu mungkin grogi ya. Ya itu momentum sakral lah. Istighfar syahadat itu biasanya diminta sama pihak KUA. Baru setelah itu baru diijabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya Muhammad Muhammad Rifki. Uzawi juga alama amarallahu bihi min imsakin bima'ruf aw tasrihin bi ihsan. Ya Muhammad Rifki, angkah tuka wa zawajtuka maktubataka binti Siti Romlah mauliyati ana bimahri milion wahid halan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur halan. Sesimpel itu, tapi kadang dredeg ngono lali. Nah, kalau pakai sehot taukil, sehot wakil, ya Muhammad Rifki, angkah tuka wa zawajtuka maktubataka Siti Romlah binta Bapak Azka mauliyata abiha alladzi qad wakalani atau mauliyata abiha muwakili bimahri milion wahid halan. Kalau pakai wali hakim gimana? Saya nikahkan dan saya kawinkan Anda dengan siapa? Saya dengan si perempuan itu dengan wasilah wali hakim. Nah, biasanya ada begitu. Tapi sampean ya begitu ya. Kadang itu lek kiai ini wis sepuh ngono kae ketika menyebutkan mahar, malah mahar wis rentetan ngono kae. 3.330.300 rupiah. Karena mungkin ya golek apike ngono. Iku kan bahasa Arabnya angel ya. Piye ya Allah. Bimahri 3 juta. Salah 1 miliun wa salasimiah wa salasina wa salasah rupiah ngono. Apa salasimiah rupiah ngono. Ada juga begini, ada juga dulu itu saya pernah nemui ya memang kiai sepuh dan itu tidak ditulis maharnya. Maharnya ada banyak. Contoh misalnya uang sebesar 3 juta plus emas 100 gram plus Al-Quran plus alat sholat, seperangkat alat sholat. Tapi kiai ini ku lali, yang disebutkan itu hanya uang tunai 3 juta rupiah. Mari ngono dikabiltu nikah. Nah itu hukumnya piye? Hukumnya mahar yang kelalen iku mang ya apa? Wajib apa ndak? Wajib apa ndak kira-kira? Hah? Ya itu harus ditanya lagi dalam arti apakah si sing ngijabno iku maksude apa? Maksude semua mahar atau hanya itu. Tapi kalau secara lafadz itu cukup, yang wajib itu adalah uang 3 juta, yang lainnya itu tidak wajib. Kalau mau diberikan ya diberikan saja. Tapi yang wajib sebagai mahar musama itu. Makanya daripada angel ya, daripada kesulitan, mending disaksikan sejak awal sebelum akad nikah. Itu ada yang namanya kesaksian mahar, yang itu disaksikan oleh saksi. Nah itu fungsinya saksi. Saya men golek saksi itu ojo saksi sing golek tenare ngono. Pak polisi utawa menteri sing iku memang ndak ngerti agama.
Saksi ku keabsahan nikah itu yang mengesahkan adalah saksi. Lek saksi ini ndak duwe basic agama, iku ketika misalnya pada saat ada segot yang ndak pas kok dia sahkan, itu sing dosa sapa? Sing dosa saksine. Nah itu yang berdosa adalah saksinya. Jadi tanggungan saksi itu lebih berat. Nah jadi hati-hati ketika mencari saksi. Nanti mang. Ya iku sampean kudu hafal ya. Segot itu gampang lah qabil tu nikah wa tazwijah ngono ya. Bil mahril mazkur. Lek kangelan menyebutkan mahar disaksikan sebelumnya. Mohon semuanya yang hadir di sini, ini mahar yang akan diserahkan oleh pihak mempelai suami adalah mas kawin sebesar uang 3 juta plus emas 100 gram plus mobil Alphard 1 plus plus tiket Coldplay. Jadi nanti nyebutkan maharnya itu langsung bil mahril mazkur. Angkah tuka wa zawajtuka maktubataka mauliyati bil mahril mazkur halan. Qabiltu nikah wa tazwijaha bil mahril mazkur halan, sah. Karena sudah disaksikan. Itu golek aman. Ya. Jadi jangan dititik beratkan kepada prosesi pesta, tetapi titik beratkan pada prosesi akad nikah, ya. Prosesi akad nikah itu lebih utama. Khutbah nikah kalau perlu kamu modif dalam arti ada untayan nasihat bahasa Indonesia ya silahkan. Atau mungkin dari pihak suami itu kepengen ada nuansa baru, misalnya ada kenang-kenangan lah, ada momentum, misalnya si pihak suami itu kepengen yang tilawah misalnya, yang kiroah. Nah, sing kiroah itu ndak golek uang tapi sing lanang dhewe ngono. Iku sampeyan kian iku gak ono sing iso kiroah iki. Ya situ ku suaramu apik apa ora sih? Ya Allah. Bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kadang kan nyewa. Tidak tahu kenapa ya. Ya Allah. Sekarang itu sulit ya. Sulit itu di Tulungagung di kecamatan saya itu di desa-desa tertentu itu sulit mencari kore. Sulit mencari kore. Iya, kadang korenya itu hanya di desa hanya ada satu. Kadang dari pihak pengantin itu membawa kori dari desa lain. Nah, ya karena tidak ada yang bisa kori. Furu'on Allah